Terpukin dan Pak Mitrik. Juga ada Pak Suranto. Ya, terima kasih atas undangannya dari Temanggung TV. Yang perkenalkan, saya Biku Hemadiru. Ya, saya berasal dari Desa Sumowono, Kabupaten Semarang. Dan saat ini saya menetap berdomisili di Wihara Mahanama, Dusun Semanding, Desa Candi Daron, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Candi Daron itu bukan Kaloran ya, sudah Sumowono ya? Perbatasan ya. antara Temanggung. Semanding itu sama Trisat itu kan gini, nempel begini. Jadi ini Kaloran, sini sudah Sumowono. Kamu pernah jadi kernet? Apal gitu. Kemarin saya ke sana kanan tadi pilek ya, Bos. Baik, terima kasih Mas Ranto. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Fitri. Perkenalkan, nama saya Suranto. Saya berdomisili di Kalungan, tapi bekerja di Kabupaten Semarang di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra, menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Sailendra. Kopen ya, Kopen ya. Yang saya mendedikasikan diri di sana, Pak. Luar biasa ya, dosen ya. Kopen apa Kopen? Kopen ya. Kopen. Salah tiga ya. Ini ya. Kopen. Ya, dosen itu dosa kalau absen, harus selalu datang. Apa enggak ngomongnya sakit terus kayak sakit. Nah, itu kayaknya Pak. Tapi berkatnya banyak ya, berarti ya. Oke ya. Baik. Ya, bisa cerita ya, karena sebentar lagi kan Waisak ya, sebentar lagi Waisak, bisa cerita tentang Waisak barangkali. Kemudian mungkin ada pesan-pesan Waisak yang dibagikan ke pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi para pemirsa sekalian, yang utamanya bagi para warga umat Buddha dimanapun berada, memang dalam kira-kira 1 bulan lagi yang kita semua sebagai umat Buddha akan menyambut Hari Raya Trisuci Waisak yang nanti akan jatuh pada tanggal 16 Mei ya, tahun 2022. Dan perlu diketahui juga Pak Agus dan juga teman-teman yang lain bahwa dalam agama Buddha itu hari raya tidak hanya Trisuci Waisak saja. Nah, tapi yang dikenal masyarakat Waisak ya. Ya, karena itu yang dijadikan sebagai libur nasional. Itu Trisuci Waisak. Selain itu juga ada hari raya Asada. Itu biasanya di antara bulan Juli ya. Terus kemudian ada perayaan Kathina. Itu biasanya bulan Oktober ya. Kemudian ada lagi perayaan Magha Puja, yaitu di bulan Februari, biasanya Februari-Maret. Jadi ada 4. Tapi yang menjadi libur nasional adalah Hari Trisuci Waisak. Nah, dan Hari Trisuci Waisak ini adalah memperingati 3 peristiwa suci. Trisuci Waisak ini nama bulan. Jadi ada 3 peristiwa suci, 3 peristiwa agung yang terjadi dalam kehidupan Sang Buddha pertama. Pemimpin agama Buddha ya. Nah, jadi kita memperingati yang pertama itu adalah kelahiran dari Bodhisattva Siddhartha Gautama. Kelahirannya beliau. Kemudian yang kedua adalah memperingati saat beliau mencapai penerangan sempurna hingga akhirnya menjadi seorang Buddha. Nah, ini juga pada saat kelahirannya, pada saat mencapai pencerahan sempurna, ini di bulan Waisak. Kemudian yang ketiga, kita memperingati saat parinibbana atau wafatnya, mangkatnya Sang Buddha Gautama itu. Juga ini terjadi di bulan Waisak. Nah, maka kita memperingati Trisuci Waisak, yaitu 3 peristiwa suci inilah yang kita peringati.
Jadi lahirnya Ya. mendapatkan penerangan Sampai sempurna, dan kemudian wafatnya itu wafatnya di bulan Waisak. oh di bulan yang sama. Makanya Trisuci Waisak Iya, ya. betul sekali. Oke. Dan inilah yang kita peringati, kemudian dijadikan libur nasional. Nah, coba saja lahirnya di bulan yang lain. Iya. Terus mencapai penerangan sempurna di hari yang lain, bulan yang lain. Iya. Wafatnya di bulan yang lain. Nah, kalau itu malah seneng, liburnya ya, malah banyak ya. libur nasionalnya jadi 3 gitu, ya. Ya, cara- Ya, waktu itu kok ya enggak nego ya, nego Iya. supaya Nah, ya. itulah hebatnya Sang Buddha. Oh. Lahirnya mencapai pencerahan sempurna, kesuksesannya, Iya. wafatnya kok terjadi pada bulan yang sama ya? Dan itu bulan ya, Waisak. dan itu pasti tidak kebetulan. Ya. Iya, Itu makanya. kebetulan atau tidaknya nanti kita lanjutkan. Oh, iya. Ya. Baik, tiga peristiwa penting ya. Ya. Pasti peristiwa penting ini ada arti dan maknanya. Tidak mungkin hanya peristiwa saja gitu ya. Ya, barangkali bisa diceritakan sebenarnya makna dari tiga peristiwa ini bagaimana. Baik, terima kasih Pak. Memang berbicara tentang Waisak itu tidak terlepas dari peristiwa penting itu, tetapi kita mungkin tidak bisa mengulang zaman Buddha lagi. Hanya saja kita mengambil makna-makna yang terjadi dari peristiwa Waisak itu sendiri, yang tentu berangkat dari kelahiran. Jadi saya melihat Waisak ini adalah sebagai simbolisasi seseorang ya. Karena mulai dari kelahiran kemudian berproses berjuang Ya. kemudian mencapai kesuksesan kalau bahasa sekarang. Tapi beliau mencapai pencerahan kemudian akhirnya memberikan makna di akhir beliau hidupnya. Nah, saya melihat bahwa proses Waisak ini kalau kita belajar dari sejarah tentang Waisak, Guru Agung Buddha Gautama ini sangat luar biasa. Mengapa? Yang pertama, kelahirannya aja sudah mengundang banyak kekaguman karena guru-guru para dewa pun sangat salut atas kehadiran. Bahkan kita sebut sebagai Buddha itu sebagai guru dewa dan manusia. Nah, kenapa menjadi guru dewa dan manusia? Karena beliau atas kesadarannya memahami tentang hidup dan kehidupan itu dengan perspektif, dengan pemahaman, kemudian dengan kebijaksanaannya menyebutkan bahwa manusia ini tidak terlepas dari penderitaan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita lepas dari penderitaan? Iya. Nah, Buddha ini menemukan jalan. Maka dari itu kalau kita lihat dari proses kelahirannya, kemudian beliau pun butuh perjuangan. Iya. Nah, ini kan mungkin kita bisa ambil. Gak mungkin seorang tiba-tiba langsung sukses, tiba-tiba langsung berjaya. Ternyata penderitaan itu bukan hanya kita ya. Iya. Pada saat Siddhartha lahir juga mengalami penderitaan. Maka beliau tersadarkan atas penderitaan itu. Maka dalam masa mudanya pun berjuang sampai 6 tahun sengsara ya berarti untuk memawas diri, mengendalikan diri, berlatih bertapa itu sampai 6 tahun. Sehingga pada saat bulan purnama di bulan Wisaka, nah ini beliau Siddhartha saja 6 tahun sengsara. Nah, kamu baru sehari saja. Ngeluhnya sudah nggak karuan. Nah, ini tantangan kehidupan Pak. Saya itu 6 menit saja tidak kuat bos, apalagi 6 tahun. Maka dari itu, Iya. kamu harus contoh ini. Jadi kalau cuma sehari 2 hari sengsara itu ya nikmati saja. Udah ada 6 tahun, udah gajian juga nikmati saja gitu loh. Lanjut. Jadi saya melihat Waisak ini tidak hanya sekedar ritual atau upacara memperingati kelahiran, kemudian pencapaian pencerahan, kemudian parinibbana, tetapi melihat perjuangan Pangeran Siddhartha sampai menjadi Buddha, kemudian setelah menjadi Buddha atau suksesnya Buddha Gautama ini memberikan kebermanfaatan. Nah, kalau kita bisa mencontoh perjuangan ini sangat luar biasa tentunya Pak Agus dan Bu Fitri. Kenapa mulai lahir saja memberikan manfaat, setelah sukses juga bermanfaat, apalagi mau meninggal pun memberikan pesan-pesan yang luar biasa
dan dinantikan. Sudah tua tidak ada manfaatnya. Penasaran ketika ini orang muda. Repotin orang terus ini. Ya. Kita kalau berbicara menggali makna dari Waisak, kalau diterapkan pada masa sekarang. Saya sudah nonton filmnya kok. Yang mana? Filmnya Mas Ranto itu. Kan mirip-mirip dengan film Asoka itu kan. Ya, itu sudah nonton. Tapi tidak belajar. Ya, tapi beda ya dengan kerasakti dan sebagainya. Apakah itu juga ada sedikit gitu dari cuplikan dari itu lain ya? Ada hanya beberapa poin ya, karena kerasakti kan berangkatnya dari tradisi Cina, jadi itu ada nilai-nilai Buddhisnya yang mau disampaikan, ada nilai yang bisa diteladani ya, tapi tidak utuh gitu ya? Tidak utuh ya. Karena hanya menggambarkan itu sikap batin bahwa pikiran kita itu ya bagaikan kerasakti, maka perlu dikendalikan. Kemudian pikiran kita juga penuh kebencian, kadang pikiran kita juga penuh kebodohan. Nah, ini hanya penggambaran bagaimana seseorang harus mampu mengendalikan batin, tingkah laku, sikap itu. Nah, sama tadi. Waktu Suranto bilang kerasakti kok lirik saya ya? Tapi kan biasa lah kok. Habis bilang kerasakti ya? Kerasakti. Tanggapannya begitu ya? Iya, begitu milik saya ya? Iya. Seolah-olah ada penggambaran baru saya mau sampaikan. Belajar itu dari siapa namanya? Sun Gokong ya. Terus monggo. Ini memang ya begitu. Cuman orang Buddhis banyakannya ya Bandi, termasuk saya, pengalaman saya waktu di Jogja ketika tanya apa yang teman-teman ketahui tentang agama Buddha, itu tahunya kerasakti Pak Agus. Nah, ini makanya tadi saya juga ya, karena barangkali juga perlu ada visualisasi dari Siddhartha Gautama yang diangkat menjadi sebuah film atau drama yang betul-betul mengena begitu, sehingga kalau bicara tentang Buddha ya jangan sampai mindset yang ada kerasakti kan begitu ya. Masuk ya. Ya itu ada, itu Asoka. Itu Ya, saja itu Asoka. ada Asoka, ada itu Pangeran Asok itu ya. Sudah pernah nonton, tapi lupa. Lanjut lanjut. Ini Bandi mau menambah Ya, prosesnya karena pusat kita kan biasanya kalau Waisak itu di Borobudur. Oh iya, kenapa kok tidak di tempat yang lain gitu ya? Nanti Ada perjalanan panjang ya dari Borobudur sampai Mendut juga ya. Ya, terus berprosesi ya. Oke. Dan itu menjadi peristiwa yang viral ya. ya baik. Jadi dalam merayakan, namanya juga hari raya. Namanya hari raya itu kan hari besar. Makanya ada jalan raya, artinya jalan besar. Ada kebun raya, artinya kebun besar. Indonesia Raya, Indonesia besar. Ya, ini bagus raya gitu ya. Hari besar, Iya. hari raya Trisuci Waisak. Nah, sebagaimana hari raya ini yang hari besar, maka yang membesarkan siapa? Ya, yang kita umat Buddha ini. Makanya, ya di saat momen upacara hari besar agama Buddha Trisuci Waisak ini, ya kita yang membesarkan, ya kita yang merayakan. Nah, sebagaimana sudah menjadi tradisi sebenarnya, ya Pak Agus juga mungkin supaya tahu, para pemirsa juga. Jadi dalam kita menyambut perayaan Trisuci Waisak ini juga kita diwajibkan ya supaya kita juga menyambut Waisak ini dengan penuh sukacita, dengan bahagia, dan juga menyambut dengan penuh kebajikan. Nah, ini Tadi intinya itu ya, menyambut dengan kebajikan. Nah, sebagaimana biasanya yang sudah kami laksanakan, para umat Buddha kita wajibkan itu untuk berpraktik akasila, berpraktik 8 sila. Itu ya katakanlah seperti halnya poso, puasa dalam agama Buddha selama sebulan sebelum Trisuci Waisak itu. Sebulan? Iya, Iya, sebulan. 1 bulan. Kan sebulan sehari saja tidak bisa. Kan dibilang saya nggak bisa ngempet bos. Jangankan 6 tahun tadi, 6 menit saja saya tidak bisa
ngampet Nah, gimana mau neladani kalau tidak berusaha? Kalau dimakani Ya, saja. kayak bos ini. Ayo bos. Ya sudah, kita lanjutkan lagi. Ya, semuanya itu pada melaksanakan 8 sila, yaitu berpraktik pengendalian diri yang secara perilaku dan ucapan, yaitu berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Semua makhluk hidup ya. Sebagai sila yang pertama, binatang apapun tidak dibunuh, tidak Nyamuk. disakiti, termasuk juga Digigit nyamuk, diamkan saja. Wah. ya diusir saja. Diusir. Oh iya. Diusir saja. Berat, diamkan sampai Oh, dia diusir kenyang, saja. terus nanti mati sendiri. Kan kalau sudah kenyang biasanya Nah, mati sendiri. karena ada Sang Buddha mengajarkan tentang cinta kasih. Maka kita tidak membunuh makhluk hidup. Yang kedua, Sulit juga ya Iya. untuk diterapkan, tetapi harus berusaha ya. harus berusaha. Berusaha. Yang penting kuncinya itu kita punya budaya malu berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Itu saja dalam berpraktik 8 sila ini. Ya. Jadi yang pertama berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup, sila yang pertama. Yang kedua berusaha untuk tidak mencuri. Tidak mencuri. Ya. Ini saya mencuri hati loh ini. Kalau dicuri pandang, bagaimana? Sama ya. 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 Ya tinggal Gimana? orang yang kecurian tuh bagaimana? Mencuri hati, mencurigai, mencuri pandang. Dicuri pandang, ya. Jadi tidak mencuri, ya berusaha untuk berbagi, sering memberi, Ya, mengambil bukan miliknya ya, Ya. esensinya itu ya. Betul. Oke, ya. Kemudian berusaha untuk tidak berbuat asusila, Susila. tidak selingkuh, tidak serong, gitu ya. Kemudian berusaha untuk tidak berbohong. Sila yang keempat. Ini yang paling sulit ya, Mbak nih. Ya. Yang kasar, Ya. tidak bergosip, ucapan yang mengadu domba, ya, ucapan yang merugikan orang lain, ucapan yang kasar, Sulit-sulit ya. Iya, iya, berusaha iya. untuk tidak dilakukan. Ini sila yang keempat. Kemudian yang kelima, berusaha untuk tidak minum minuman keras, minum minuman beralkohol yang menyebabkan mabuk. Mabuk ya, hilang ingatan, hilang akal ya. Kemudian yang keenam, nah ini berusaha untuk tidak makan setelah tengah hari, setelah jam 12 siang sampai besoknya lagi itu tidak makan. Tidak Berarti makan 12 jam. siang. Ya, jam 12 siang sampai besok pagi lagi. Sampai jam 12 siang lagi. Sampai jam biasanya jam 7 pagi. Oh, Jadi saya sebagai guru ini juga menjalankan ini. Jadi makan biasanya jam pagi jam 7, terus makan siang jam 11. Nah, setelah jam 12 siang sampai besok pagi lagi sudah tidak makan lagi. Oh, Nah, gitu. ini Nah, puasanya. kalau ini cocok diterapkan di keluarga saya cocok Boleh. ini. Sehari berarti makannya cuma 2 kali. Ya, 2 kali Jam boleh, 1 7, kali juga ya, boleh. jam 7 sampai jam 11. Mulai besok kamu yang sila ini diterapkan ya. Boleh. Ini sila yang keenam. Nah, kalau yang bos ya enggak, cuma untuk kamu saja dan teman-teman. Lama-lama ya. Nah, Semua ya. menurut kedokteran kan sesungguhnya tidak makan malam itu memang Betul. menyehatkan. Iya. Karena malam kan sudah Tidak bisa bekerja. dibakar menjadi Iya. energi dan kalori gitu ya. Terus sila yang selanjutnya adalah ini mengurangi hal-hal yang sifatnya duniawi. Ini seperti bermusik-musik, melihat tontonan-tontonan yang itu sesungguhnya bisa mengundang pengotor-pengotor batin nanti menjadi bernafsu, nanti bisa menjadi melekat, nanti bermanja-manja dalam hal kesenangan-kesenangan indria. Kalau begitu untuk budaya begitu gimana? Kearifan lokal kemudian budaya Itu kan saat puasa, Bos. Ini saat puasa, saat akasila, saat menjalankan ini. Saat sebelum Ya, buka. kalau di luar itu Boleh. boleh. Ini tidak masalah sebagai umat rumah tangga, tidak masalah. Kalau gitu, ya itu ada peraturan yang memang tidak boleh demikian. Terus kemudian ada juga tidak bermewah-mewahan, artinya menggunakan tempat tidur itu ya yang sederhana, tidak yang mewah-mewah. Jadi ya intinya semuanya itu bertujuan dari sila pertama sampai ke 8 tadi itu untuk mengurangi pengotor batin yang bersumber dari kebencian, dari keserakahan, termasuk kesenangan nafsu indria,
kesombongan apa itu supaya nanti tidak ada pengendalian diri tadi ya. untuk menuju pada trisuci tadi, menuju pada kesucian. Jadi kita itu meneladani kehidupannya Sang Buddha ini loh yang terpenting dalam kita merayakan Trisuci Waisak ini. Jadi Sang Buddha yang maha suci, kita berusaha supaya menjadi suci. Sang Buddha yang maha bijaksana, kita juga perlu harus bijaksana. Sang Buddha maha cinta kasih, kita juga harus penuh cinta kasih. Sang Buddha yang penuh kesabaran, perjuangannya tadi selama 6 tahun bertapa, semangatnya itu kita perlu contoh, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maaf Bante, kalau dikaitkan dengan kemajuan zaman, Ya. gitu misalnya sekarang kan menuju era digitalisasi, Ya. bagaimana? Ya sekarang tinggal kita yang bagaimana menggunakan alat-alat itu, sarana dan prasarana itu, bagaimana karena alat-alat itu kan netral. Ya. Tinggal kita saja yang menggunakan itu bagaimana secara bijaksana. Jadi artinya tetap bisa jalan, begitu Bisa. tinggal bagaimana kita merespon ya. Ya betul. Ya, tinggal kita mau Seperti halnya Ya. ini aja, pisau itu kan ya itu netral. Ya. Tinggal kita mau gunakan untuk apa? Mau menyakiti orang lain, untuk membunuh orang lain bisa. Tapi untuk nanti digunakan Yang bermanfaat juga apa yang bisa. bermanfaat juga bisa. Untuk kemajuan zaman, ya yang terpenting juga kita harus tetap norma-norma agama ajaran Sang Buddha ini ya untuk kita juga jadikan sebagai pengendali. Jadi Supaya intinya bukan barangnya, tapi Ya. kitanya ya. kitanya ini yang harus intinya bisa kita bijaksana. Ya kita. Iya, kita dengan kita. Nah itulah yang dipersiapkan. Selain itu juga apa dengan menyambut dengan kebajikan, biasanya juga nanti para umat ya untuk bersih-bersih wihara ya, yang kemudian nanti tibalah saatnya. Jadi bersih-bersih kampung, bersih-bersih wihara itu Iya. hanya simbolis bahwa sebenarnya membersihkan Kita diri. juga membersihkan diri kita juga. Oke, ya. Nah itu Ya, yang oke. baru kemudian nanti di saat Trisuci Waisaknya, nah itu tadi kita merayakan. Biasanya ya bisa saja di wihara masing-masing juga nanti ada tumpengan, ada syukuran, ada selamatan. Terus kemudian juga kita biasanya ke Candi Borobudur. Nah, Oh, ya, prosesi, yang tadi buat puja bilang wisata. ya. Oke. Ya. Walaupun ini masa pandemi tidak ada upacara apa-apa itu. Kalau saat ini saya kurang tahu, Iya. Pak Ranto ada Iya. informasi Iya. kalau melaksanakan di sana bagaimana? Upacara Waisak di masa pandemi itu yang dilakukan bagaimana? Ya, sejauh ini memang tidak seperti tahun sebelumnya, Bapak. Karena masa pandemi inilah yang kemudian masyarakat, khususnya umat Buddha juga peduli dan taat juga dengan pemerintah terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 ini. Maka Waisak yang biasanya harus ada prosesi dari Candi Mendut, kemudian ke Pawon, nanti sampai puncaknya di Borobudur. Untuk beberapa tahun yang ini sepertinya belum diizinkan karena itu mengundang kerumunan, mengundang banyak orang. Tetapi sebagai umat Buddha kita sudah menginisiasi, biasanya dilakukan tadi awali dengan pengendalian diri, berlatih, kemudian untuk mewujudkan merayakan hari besar Waisak ini di wihara masing-masing. Jadi kita puja bakti, puja, melaksanakan kebajikan di wihara masing-masing. Untuk yang nasional dilakukan virtual. Nah, yang di nasional ini masih virtual. Oh ya. Terus pertanyaannya kok kenapa di Candi Borobudur tidak di candi yang lain itu gimana? Oh, barangkali ada momen penting atau ada Hubungannya dengan Borobudur. sejarahnya, historisnya barangkali. Karena nanti jawabannya kita lanjutkan nanti saja. Nandur, sopon nandur, udah gitu ya. Kemudian lanjut bakal mundur. Iya. Makanya disinilah dalam kita berpraktik dalam kehidupan sehari-hari, dalam praktik 8 sila itu tadi, dalam praktik berdana, dalam bermeditasi, selain kita itu ya bersemangat, ya kita juga harus sabar. Maka tadi kita tidak perlu wah susah ya jadi umat Buddha harus 8 sila, 5 sila harus dijalankan. Kita tidak harus perlu merasa mempersulit diri sendiri. Intinya dua hal tadi, kita itu dalam hidup
cukup punya malu berbuat jahat, takut sama akibatnya. Nah, hukum karma itu tadi, karma ini loh, engko nak berbuat Ya, karma baik. Ya, namanya karma baik ya nanti akan berbuat baik, kebaikan, kebahagiaan. Karma buruk ya nanti akan berbuat keburukan, penderitaan. makanya dulu kan waktu kamu mau kuliah itu saya arahkan ke ambil yang hukum itu. Iya, karena hukum karma itu supaya Itu fakultas baik hukum dan karma. buruk ya saya kan karmanya karma baik. Kalau titisan itu banding apa benar ya? Kalau karmanya jahat itu nanti menitis ke binatang. Akhirnya ada yang menanyakan Oh, itu sebagai sebab akibat saja, sebab akibat. Karena sebenarnya begini, ada istilah manusia dewa, ada istilah manusia binatang, ada istilah manusia, ada istilah manusia peta. Artinya begini, manusia tapi kok perilakunya koyo binatang itu ya. Nah, artinya kalau perbuatannya buruk, sering serakah, sering apa milik orang lain diambil apa begitu, sering apa membunuh apa itu kan nanti ya akibatnya bisa saja, artinya kok seperti binatang ini, bisa saja nanti di kelahiran kembalinya sebagai akibat dari karma buruknya bisa saja terlahir di alam binatang, terlahir di alam neraka, bisa saja terlahir kalau karma baiknya yang dikembangkan, yang dilakukan praktek sila, kemoralannya dijaga ya. Jadi ini bisa mengkondisikan nanti ketika meninggal dunia ya, karena kita meyakini ada kelahiran kembali ya, bahwa bisa saja nanti terlahir lagi sebagai manusia, bisa terlahir lagi di alam dewa, di alam surga, begitu. Makanya kita pun juga patut untuk meyakini hukum karma ini, sehingga kita mau berbuat jahat takut sama akibatnya, supaya terus mengembangkan kebajikan. Iya, besok dia dilahirkan kembali di alam baka. Itu kan kekal abadi terus itu, nggak bisa mati itu. Alam baka itu katanya kekal kan itu. Terakhir harapan untuk pemirsa baik pemirsa internasional dan Indonesia, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mengharapkan pertama tahun ini ya dan tahun selanjutnya, yang pertama dengan semangat Waisak, kebersamaan, kedamaian ini, yang utama pasti sehat Pak. Ada ungkapan Arogia para Manglaba bahwa kesehatan adalah keuntungan yang luar biasa. Nah, saat ini ada kesehatan yang sangat diharapkan oleh semua manusia. Maka menyongsong Waisak ini harapannya masyarakat Indonesia, sejawat Buddha dan seluruhnya segera terbebas dari corona. Sehingga kita Amin. bisa prosesi di Waisak, bisa merayakan Waisak dengan penuh. Kangen juga ya. Karena di situ banyak ada istilahnya aktivitas yang menyatukan kita, seperti hanya moderasi beragama yang diangkat pada tema ini. Kenapa? Karena mengangkat budaya-budaya lokal. Karakteristik moderasi beragama itu kan salah satunya indikatornya adalah istilahnya akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, bangsa Indonesia yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa ditolak atau tidak bisa dihilangkan bahwa kita punya budaya, punya suku dan punya berbagai hal yang menjadi kekayaan kita. Harapannya dengan Waisak ini menjadi damai, Bisa menghindari itu ya. Iya. Kekayaan itu ya. Tambahan lagi. Nanti silakan. Dari saya harapannya selain semoga kita semua selalu sehat ya, dan virus corona ini semoga segera sirna dari dunia ini, semoga dunia ini jadi aman, tentram, damai. Nah, tentunya di hari Trisuci Waisak ini karena kita memperingati 3 peristiwa tadi, yaitu tentang kelahiran, lek mapan, sempurna dan lek mapan. beliau Sang Buddha. Di sini Nonton kita Wong Ayu. juga perlu harus Nonton Wong Ayu di Instagram. karena kita sudah lahir juga di dunia ini,
sudah lahir sebagai manusia. Nah, sebagai manusia yang sehat, ya secara fisik juga sempurna, tidak cacat ya. Artinya kita harus bersyukur kita sudah lahir di dunia ini, apalagi di Temanggung yang asri, yang sejuk, yang damai ya. Nah, kemudian kita juga perlu meneladani kehidupan Sang Buddha ini. Kita harus berjuang, karena dalam upaya beliau mencapai penerangan sempurna ini adalah beliau berjuang dengan usahanya sendiri. Maka kita dalam upaya ingin menjadi proses profil orang sukses, kita harus berproses, Tapi pencerahan sempurna tadi ya. harus penuh semangat, kita harus Semangat sabar, terus ya. orang usah kesusu, keburu nafsu, kan harus alon-alon lakoni kelakon. Jadi penuh semangat juga sabar, fokus pada tujuan, tatap masa depan supaya betul-betul menjadi sukses. Dan juga kita harus menyadari bahwa kehidupan kita ini tidak selamanya, karena sebagaimana Sang Buddha, kita memperingati wafatnya beliau, Parinibbana Sang Buddha, kita juga harus sadar bahwa kita semua juga akan mengalami kematian. Maka dalam untuk kita menghadapi kematian ini, apa ini yang harus kita siapkan? Karena segala sesuatu itu kan nanti akan kita tinggalkan. Nah, yang akan kita bawa ketika menghadapi kematian itu apa? Tidak lain, mari kita terus mengembangkan kebajikan. Nah, maka kita harus bersyukur, kita harus berjuang dengan penuh semangat, penuh kesabaran, dan juga kita harus berkebajikan. Oke, baik. Ucapan, pikiran, dan perbuatan jasmani. Oke. Ya, terima kasih Pak.